Saya dibilang katanya kamu jangan masuk sini, kamu jangan masuk sini. Tampilannya minimalis dan letaknya pun tidak begitu menonjol. Tapi rumah kentang yang terletak di daerah Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat begitu pekat dengan aura mistis. Wajar saja kalau sudah belasan tahun rumah tersebut kosong karena ditinggal pergi oleh penghuninya. Namun, rumah kentang rupanya terkait dengan misteri bau kentang yang pekat dari rumah ini menyongsong di malam hari. Kesaksian warga yang ada di sekitar menunjukkan betapa keganjilan di rumah ini menyeramkan. Mereka sering melihat penampakan sosok astral. Hal itu dibuktikan pula oleh paranormal Ki Kusumo saat melakukan penelusuran di rumah kentang. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sudah 15 tahun kosong tak dihuni, rumah kentang rupanya punya sisi mistis yang bikin merinding. Tak heran kalau warga sekitar segan mendekati rumah kentang. Hal itu terbukti saat paranormal Ki Kusumo melakukan penelusuran di rumah bernuansa minimalis ini. Saat Ki Kusumo memasuki gerbang taman, menyeruak energi negatif yang sangat kuat, berusaha menghadang laju langkahnya. Seperti apa rumah ini kita bisa lihat. Sekarang kalau kita lihat dari muka depan ini, kelihatan rumahnya ada pohon besar. Pohon besar, kemudian kalau kita masuk ke dalam, memang kalau dikatakan 15 tahun kosong, sangat yakin. Karena memang tampilannya kotor, ada banyak sampah, dan juga mungkin dari akar-akar menjuntai, dan memang seperti rumah yang sangat tidak terawat. Mungkin kalau kita lihat dari gerbang depan ini saja, kita sudah merasakan sebuah energi yang begitu kuat, dan itu merupakan energi negatif. Di rumah ini kita merasakan sebuah energi yang begitu aktif, dan aktif dalam konteks energi negatif. Dan sepertinya energi negatif ini mendorong, membuat orang yang berada di sekitar merasa sangat tidak nyaman. Rupanya energi negatif itu tidak hanya menggertak. Aura itu terasa makin kencang saat Ki Kusumo berusaha membuka pintu rumah dan hendak masuk. Kehadirannya disambut tak ramah oleh sosok laki-laki besar mirip kera dengan matanya yang konon merah. Salah satunya berekor dan memiliki taring. Mereka menempati bawah tangga di ruang tamu dengan muka masam melihat Ki Kusumo berani masuk. Saya melihat di beberapa titik ada wujud yang jelas-jelas adalah wujud seorang laki-laki besar dengan tampilan seperti monyet, seperti kera, matanya merah, ada ekornya, kemudian ada taringnya. Secara umum orang menyebut nama ini dengan nama Gondoruo. Hai, halo. Hai. Jadi di sini dia sedang duduk. Di sini dia sedang duduk seperti begini. Ini tangannya sebelah sini. Maaf, ini kepalanya. Ini kepalanya. Sepertinya di sini tidak menerima pendatang. Dia lebih mencerminkan wajah ketidaksukaan. Jadi kalau orang-orang bicara bahwa di sini seringkali tercium bau kentang, sangat wajar. Karena sepertinya rumah ini merupakan markas dari makhluk yang bernama Gondoruo.
Ya di sini ada yang terbesar di sini. Di kepalanya ada ini ikat apa namanya seperti kuncir itu, tapi ada banyak beberapa. Bau kentang menyembur dengan tajam saat Ki Kusumo dan tim Ganjil Misteri bertandang ke ruangan belakang. Rupanya itu pertanda penghuni astral di rumah ini mulai unjuk gigi, menunjukkan eksistensi kepada tamu yang datang. Keberadaan mereka sudah mulai mempertontonkan eksistensinya. Jadi di depan, di sebelah situ, di sini sudah mulai mereka memperkenalkan kalau ini gue ada. Ya, jadi begini, kalau saya katakan, maaf agak sini Mas, itu dia merasa nggak enak. Sebentar ya. Kisah ganjil di rumah kentang belum berakhir. Ki Kusumo masih akan mengungkap semuanya. Benarkah rumah kentang telah dijadikan markas makhluk astral yang dulu sering menyamar sebagai suami si pemilik rumah? Oke, untuk Was-Was di YouTube channel jangan lupa lihat terus di YouTube channel Was-Was setiap hari Rabu dan juga Sabtu jam 3 sore. Pokoknya gokil, keren habis. Penelusuran Ki Kusumo bersama tim Ganjil Misteri di rumah kentang yang terletak di Bilangan, Depok, Jawa Barat pun berlanjut. Konon, di lantai 1 rumah kentang sudah menjadi markas makhluk astral. Mereka konon sering beraksi nakal, mengganggu para istri di sekitar rumah ini dengan menyamar sebagai suami mereka. Karena itu, Ki Kusumo menghimbau agar para istri waspada jika suami mereka yang sudah pamit ke kantor tidak lama kemudian muncul lagi di dalam rumah secara misterius. Gondoruo adalah makhluk laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, dan salah satu hal yang membuat dia tampak menakutkan adalah giginya, wajah, tampilannya emang sangat menyeramkan. Satu sifat buruknya adalah seringkali dia menyerupai manusia. Jadi kalau kita kembali ke zaman dulu, seringkali terjadi peristiwa suaminya pergi, tiba-tiba kok suaminya muncul lagi. Makhluk ini sering menyamar sebagai sang suami tersebut. Di sini seperti kakek-kakek bertelanjang dada, pakai celana pendek, kukunya sama panjang seperti yang di depan, cuma bulunya tidak sebanyak yang di depan. Kalau saya perkirakan dengan wujud yang seperti ini umurnya sudah ribuan tahun. Dengan mengerahkan kekuatan mata batinnya, Ki Kusumo bisa berkomunikasi dengan sosok astral yang sudah sepuh dan menghuni salah satu ruangan di pojok belakang rumah kentang. Sosok astral yang mengaku berusia ribuan tahun itu mengungkap suatu peringatan kepada siapapun yang berniat menghuni rumah kentang. Namanya Simpak Wangin. Jadi katanya memang di sini sejak zaman dulu adalah tempat mereka. Menurut mereka di sini dulu banyak pohon besar. Dan ini memang areal mereka bermain sejak mereka kecil, katanya seperti itu. Mereka kelihatannya melemparkan sebuah ancaman, kalau ini ditempati lagi, diisi orang lagi, mereka akan melakukan hal yang sama terhadap orang-orang sebelumnya. Tapi tentu kembali lagi bahwa manusia adalah makhluk yang lebih sempurna. Apakah kita harus mengikuti mereka? Kan tentu tidak seperti itu. Lalu benarkah sosok astral di lantai 2 sangat galak dan agresif dalam mengganggu warga sekitar? Dan benarkah mereka menolak kehadiran tim Ganjil Misteri? Hai guys, jangan lupa informasi selebritis terupdate. bantu
Infotainment. Jangan lupa like, share Subscribe. YouTube channel Manto. Banyaknya sosok astral yang berusaha menghadang tidak menyurutkan semangat paranormal Ki Kusumo dan tim Ganjil Misteri melanjutkan penelusuran di Rumah Kentang. Di salah satu sudut ruangan di lantai 1, Ki Kusumo tidak hanya disambut dengan muka masam oleh sosok astral penghuni di sana, tapi konon secara frontal menunjukkan penolakan. Dan setelah menyerah dan mundur masih di lantai 1 di kamar yang lain, tim Ganjil Misteri berjumpa dengan sosok astral tapi bertanduk seperti kambing. Dan konon dari wujudnya, semua sosok astral di lantai 1 suka menyamar menjadi manusia agar bisa mengganggu warga sekitar. Mereka pun tak hanya agresif, tapi juga galak. Ups, saya dibilang katanya kamu jangan masuk sini, kamu jangan masuk sini. Dan sejak awal tadi saya sudah katakan mereka tidak menerima kita datang. Ini kelihatannya berkomunikasi dengan yang di sana. Secara umur yang di ujung sana lebih tua, di sini lebih muda, tapi kelihatannya lebih galak. Kalau saya lihat dari wujudnya, ini memang senang sekali berubah menjadi wujud manusia. Hati-hati kalau kita mencium bau yang kurang enak, terutama cium bau kentang, tanda kutip. Di sini ada sedikit unik, bentuknya agak berbeda juga. Kalau yang tadi di sana kita lihat lebih tua. Di sini kelihatannya saya tidak tahu nih dia lebih tua atau lebih muda, tapi yang jelas ada tanduknya. Langkah Ki Kusumo lalu menapaki tangga menuju lantai 2 Rumah Kentang. Ki Kusumo terkejut karena wujud sosok astral di lantai 2 berbeda dengan lantai 1. Kebanyakan mereka adalah perempuan. Hasil penerawangan mata batin Ki Kusumo, sosok menunjukkan bahwa energi negatif mereka sangat aktif. Konon mereka sering mengganggu warga sekitar pada siang hari sekalipun dengan terbang, melompat-lompat, menangis, hingga menyanyi. Ya, di sini saya melihat sesuatu yang berbeda. Tadi saya pikir di tempat ini isinya cuma makhluk laki-laki semua. Tapi ternyata di lantai ini saya melihat sesuatu yang beda. Ada wujud perempuan, rambutnya panjang, orang nyebutnya namanya kuntilanak. Di sini kuntilanaknya agak berbeda karena wujudnya itu tidak setinggi manusia, tapi 2 meter lebih ya. Mukanya sih kalau dibilang cantik ya. Tapi tentu perlengkapannya. Jadi kalau kita bilang ada aksesoris pelengkapnya itu, kalau orang umum melihat pasti takut. Karena apa? Karena kukunya panjang. Suka juga mengganggu. Jadi kalau karena makhluk yang mengganggu dan tidak mengganggu itu perwujudannya ada perbedaan. Energinya lebih aktif. Dan ini termasuk aktif. Artinya yang laki-laki di bawah, gondoruo yang di bawah sebelah sana, sebelah kamar mandi, dan inilah yang kadang-kadang seringkali muncul dan mengganggu warga sekitar sini. Jadi di rumah ini memang benar-benar rumah yang sangat mempunyai energi mistik yang sangat kuat. Di sebelah sini ada wujud perempuan, dan rata-rata yang ada di atas ini wujud-wujud yang selalu bermain dan menakuti manusia dengan cara terbang, melompat-lompat, kemudian menangis, kemudian menyanyi seperti itu. Karena wujud di sini kelihatannya senang menyanyi. Jadi ini sosok wanita. Wanitanya tampilannya kalau yang di sebelah sana cantik, ini agak mengerikan. Tetap mukanya pucat, wajah pucat, hias, tapi telinganya panjang. Kemudian di sini nih dagunya panjang. Ada tompelnya di sebelah sini. Suka ikut ke rumah orang, kadang juga suka terbawa sampai mimpi.
kadang-kadang pula mengganggu di rumahnya siang-siang. Karena jangan salah, kalau saya lihat dari energi yang ada di sini, semuanya berumur tua. Kalau berumur tua, mereka bisa menampilkan wujudnya siang hari. Saat membuka pintu kamar mandi di lantai 2 dan menengok ke dalamnya, Ki Kusumo terkejut. Konon dari dalam tampak sosok makhluk astral yang tadinya tidur lalu terbangun dengan tatapan mata melotot ke arah Ki Kusumo dan tim ganjil. Konon sosok tersebut senang mengganggu manusia. Ya pemirsa, jadi tadi waktu saya buka pintu, teman-teman kru kaget dan memang saya sendiri kaget karena waktu saya buka di dalam situ ada yang bangun. Sebelah sana matanya melotot ke arah sini. Matanya melotot ke arah sini. Ke arah kita, ke sini matanya. Sedang tiduran dan dia sekarang terduduk. Matanya melotot perempuan. Di ujung gang di bawah sana, di bawah dekat kamar mandi bawah. Kemudian yang di atas 1, 2, 3, semuanya 5 yang suka berkeliling sekitar sini. Mitos yang beredar, bau kentang. Makhluk halus itu mempunyai bau khas, bau tersendiri. Kalau misalnya contoh kita mencium bau darah. Kalau bau darah itu biasanya wewe gombel. Wewe gombel. Kalau kita tiba-tiba mencium bau melati. Bau melati itu cuma 2, kalau nggak kuntilanak pocong. Kalau kita cium bau pandan, kalau bau pandan itu namanya keblak. Keblak itu makhluk dari alam halus yang bentuknya seperti kelelawar, baunya bau pandan. Kalau kita mencium baunya bau kentang busuk, itu yang disebut gondoruo. Dan tempat ini sering kita cium bau kentang busuk, kentang digoreng dan lain-lain. Itu baunya gondoruo. Bau kentang memang selalu dikaitkan dengan kehadiran makhluk astral berupa genderuwo. Aneh memang, tapi nyatanya di Rumah Kentang Depok ini Anda akan merasakan aroma bau kentang ketika selepas petang datang. Boleh percaya, boleh tidak, tapi itu kenyataannya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.